Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Masih banyak wajah-wajah yang saya kenal ternyata. Saya akan mulai dengan pantun yang dulu pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan saya masih ingat. Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya samudra. Partai Perindo hadir untuk Indonesia sejahtera. Betul? Bu Ketum Angela Tanusudibyo, Bu Liliana Ketum Kartini, para Waketum yang saya banggakan, dan para pimpinan-pimpinan dari DPP Partai Perindo, juga dari MPP, dari Dewan Pembina, Mahkamah Partai, dan anggota legislatif yang hadir di sini, dan seluruh pimpinan-pimpinan daerah DPW. Berikut mungkin tamu-tamu yang juga ikut hadir di sini yang saya banggakan semuanya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ketum udah lengkap sebetulnya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan apa-apa. Begitu kan? Saya hanya menambahkan kembali kepada esensi kenapa partai politik harus hadir. Partai politik tadi sudah disampaikan, pimpinan yang berkualitas, kebijakan, pimpinan yang berintegritas, kebijakan yang berkualitas. Saya ingin step back, saya ingin melangkah mundur untuk kembali mengingat esensi dari didirikannya Partai Perindo. Partai Perindo didirikan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri kita. Pelayanan tertinggi yang sesungguhnya jika dijalankan dengan benar adalah melalui partai politik, bukan melalui organisasi sosial, CSR. CSR, organisasi sosial ada limitnya, ada batasnya. Tetapi melalui partai politik, jika dijalankan dengan benar, dengan motivasi melayani masyarakat, kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang mampu memberikan kebijakan berkualitas sehingga membuat masyarakat naik kelas. Karena partai politik menciptakan anggota dewan yang membuat kebijakan, partai politik menciptakan, menghasilkan eksekutif yang melaksanakan. Bayangkan kalau satu partai politik mampu menciptakan anggota dewan yang berintegritas, yang hadir untuk melayani, dan memiliki kebijakan yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pasti masyarakat akan tumbuh naik kelas lebih cepat. Tadi Bu Ketum memberikan angka statistik. Ada 130 juta masyarakat kita yang mendekati kelas menengah. Mendekati kelas menengah itu belum kelas menengah. Tantangan partai politik adalah bagaimana mempercepat 130 juta masyarakat yang akan atau mendekati kelas menengah menjadi kelas menengah, dan yang menengah menjadi kelas atas.
membangun bangsa, membangun kesejahteraan rakyat, itu harus mampu menciptakan mesin-mesin ekonomi sebanyak-banyaknya. Mesin ekonomi itu adalah masyarakatnya. Semakin masyarakat tumbuh naik kelas ekonominya, kemampuannya, kesejahteraannya, pasti negara itu akan makin cepat menjadi negara maju. Kita saat ini memiliki pendapatan per kapita sekitar antara 5.000 sampai 5.500 dolar. Artinya sekitar 80 juta rupiah per tahun per orang. Banyak analisa yang mengatakan tahun emas Indonesia ketika kita mencapai tahun 2045, per kapita bisa naik 15.000 dolar per orang per tahun. Per kapita bisa naik 18.000 dolar per orang per tahun, atau 20.000 dolar per orang per tahun, atau 24.000 dolar per orang per tahun. Itu sangat tergantung dari pemimpin-pemimpin yang tadi telah disampaikan dan merupakan tema daripada Rakernas yang kedua setelah pengurus baru, ketum baru, waketum baru, dan wajah-wajah baru tentunya. Semakin kita mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan kebijakan yang berkualitas, angka yang dihasilkan pasti akan lebih tinggi. Disitulah kita bukannya melihat Indonesia yang besar dari jumlah penduduk, tapi Indonesia yang kuat di mata negara manapun karena ekonominya juga tambah besar. Jadi saya ingin menegaskan di sini kembali kepada esensi berdirinya Partai Perindo, bahwa Partai Perindo hadir untuk ikut ambil bagian yang penting, ikut ambil bagian yang penting dalam membangun Indonesia, khususnya membangun masyarakat Indonesia naik kelas dengan ekonomi yang sejahtera. Setuju? Tapi semua ada syaratnya. Saya ingin menambahkan 11 tahun Partai Perindo hadir di tengah-tengah percaturan politik nasional. Saya ingin menambahkan kekuatan membangun partai itu ada di grassroots. Mumpung para pimpinan DPW ada di sini, saya mohon bangunlah organisasi yang kuat sampai ke bawah. Kita boleh memiliki cita-cita besar. Kita ingin Partai Perindo dapat mewarnai pembangunan Indonesia yang luar biasa. Tapi kalau kita sebagai partai tidak bisa tumbuh besar, kita sebagai partai politik tidak bisa menciptakan kader-kadernya sebagai pemimpin-pemimpin di legislatif dan eksekutif dengan jumlah yang cukup, bagaimana kita bisa menjadi ambil bagian dalam membangun Indonesia yang kita inginkan. Untuk itu saya mohon di Rakernas ini juga dibicarakan agenda-agenda bagaimana setiap DPW memiliki target membangun DPD yang kuat, membangun DPC yang kuat, ya, sampai ke bawah, ke RW, ke RT, sehingga di setiap daerah kita akan menghasilkan kader-kader yang nanti duduk di dewan, kader-kader yang nanti duduk di jajaran eksekutif. Setuju tidak? Setuju ya? Baiklah, saya rasa saya tidak perlu panjang lebar. Bu Ketum tadi sudah bicara semuanya. Substansinya adalah Partai Perindo harus menjadi partai yang mewarnai pembangunan Indonesia dengan mampu menjadikan kader-kadernya pemimpin yang berintegritas dan memiliki kebijakan yang berkualitas. Seperti tadi yang disampaikan
supaya kita bisa membangun, mewarnai Indonesia menjadi Indonesia yang kita idam-idamkan. Terakhir, ingat, sukses bukan aritmatika. Aritmatika itu artinya 1 tambah 1, 2. Nanti berikutnya tambah 1 lagi 3. Berikutnya tambah 1 lagi 4. Linear seperti ini. Ya. Sukses bisa karena bisa lama tidak sukses. Tapi kalau satu partai politik, kalau kita mampu membuat terobosan-terobosan yang relevan, yang mengena sasaran, dalam sekejap kita juga bisa sukses. Kita belajar dari presiden kita yang kita banggakan, Bapak Prabowo Subianto. Tahun 2004 beliau ikut konvensi Golkar. Menang? Kalah. Tahun 2009 beliau menjadi cawapres, di mana capresnya adalah Ibu Megawati. Menang? Kalah. Tahun 2014 beliau menjadi capres. Cawapresnya Pak Hatta Rajasa. Menang? Kalah. 2019 beliau menjadi capres. Siapa cawapresnya? Pak Sandiaga Uno. Menang? Kalah. Coba berapa kali itu? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 beliau capres. Wakilnya Pak Gibran. Menang apa kalah? Menang jadi presiden. 4 kali gagal, 19 tahun. Tahun 2004 sampai 2023 ya kita ngitungnya. 2004 kemudian beliau menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya punya kawan Donald Trump, sama juga. Dia pengusaha, berhasil, mungkin gasnya terlalu kencang, ambruk, bankrupt, chapter 11 istilahnya di Amerika. Kemudian dia bangun lagi, dia berhasil. Kemudian dia masuk politik, dia jadi presiden Amerika. Tapi satu periode kedua untuk lanjut dia tidak bisa. Malah 2023, 2024 beliau banyak masalah. Saya rasa kita tahu kalau kita baca artikel. Saya akan ngikuti juga. Jadi banyak masalah perdata, masalah pidana. Ya kan dia disidang ini itu dan sebagainya. Tahu-tahu dia menang menjadi presiden Amerika lagi yang ke-47 kalau nggak salah. Yang sekarang ini. Jadi sukses tidak linear. Apa yang saya sampaikan ini seharusnya membangun semangat kita. Bahwa Partai Perindo dengan belajar dari pengalaman masa lalu, saya seyakin-yakinnya kalau kita konsisten, saya yakin kalau kita konsisten dengan tujuan kita, dengan semangat kita, kita akan menjadi partai yang besar. Percayalah. Saya latar belakang pengusaha juga sama. Membangun usaha bukan terus tiap tahun nambah 1 begitu, linear. Kita bisa tidak tumbuh. Mungkin disitulah learning process yang harus kita lalui. Disitulah kita memperoleh wisdom. Disitulah kita belajar dari kekurangan, dari kekalahan. Tapi begitu kita menyadari, kita mengetahui, dan kita melakukannya, itulah menjadi titik balik kita untuk berhasil.
Saya rasa di sini juga banyak kawan-kawan yang latar belakang pengusaha atau yang sudah mencoba, mungkin para anggota dewan eksekutif, ya, bupati kita ini, saya tahu itu mencoba berapa kali? Berapa kali, Pak? 2 kali. Kedua masuk. Oh, masih bagus itu. Jadi nggak sampai 4 kali ya? Enggak. Ya. Ada yang nyoba berkali-kali, akhirnya baru jadi. Ya, jadi tetap semangat semua. Saya sangat berharap Rakernas ini bisa menghasilkan resolusi-resolusi yang penting sehingga kita pulang, masing-masing pulang menjadi bekal kita untuk membangun partai yang kita cintai di daerahnya masing-masing. Saya tadi bicara sama Bu Ketum, saya akan bantu membangun dari sisi teknologi. Penting. Jangan mengecilkan teknologi. Tahun 2029, jumlah pemilih milenial dan yang lebih muda dari milenial kurang lebih sekitar 69%. Dan mereka paham teknologi. Dengan teknologi, pekerjaan kita lebih cepat, lebih tepat sasaran. Ya, saya minta nanti kalau ini akan kita perkenalkan supaya semua mensupport. Ya, supaya tahun 2029 kemenangan untuk Partai Perindo. Sekian, terima kasih. Selamat berjuang, selamat berakernas, dan tentunya kita akan ketemu lagi nanti penutupan ya, dengan hasil-hasil yang konkret sebagai bekal kita di tempat kita masing-masing. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.